cenderamata dari pemerintah Jepang kepada Pak Karno. Akhirnya jatuh pilihannya ke Blitar. Mungkin kondisi air di sana, suhu dan lain-lain lebih bagus. Ikan ini, koi ini dulu cenderamata dari pemerintah Jepang kepada Pak Karno. Iya. Kan? Nah, Pak Karno diberi cenderamata ikan ini, lalu dibawa ke Indonesia. Lokasi di mana yang menurut Pak Karno pada saat itu mungkin ya yang tepat untuk dibudidayakan ikan ini. Nah, akhirnya jatuh pilihannya ke Blitar. Mungkin kondisi air di sana, suhu dan lain-lain lebih bagus. Ditaruh di Blitar lah. Di Blitar ini dikawinkan dengan ikan mas kita lokal. Jadi begitu dikawinkan lah, terjadilah sekarang koi-koi lokal kita. Nah, koinya dari Jepang sendiri ya ada bentuknya sama, cuman memang dari sisi size lebih besar sana biasanya. Tapi kalau sekarang ini produk lokal kita ya enggak kalah ya. Mas Aji kok bisa sampai ke koi dulu, awalnya gimana Mas? Mesti panjang loh ceritanya. Apa langsung senang ke koi? Enggak Mas, jadi dulu saya itu karyawan Mas. 13 tahun itu saya sebagai karyawan di Danamon. Terus pada tahun 2015 apa 16 itu saya mengajukan resign. Saya keluar dari perbankan, terus nggak tahu mau usaha apa. Nah, yang saya tahu pada saat itu driver saya punya om pada saat saya tugas di Jawa Timur, harga jual murai pada saat itu dengan harga jual murai pada saat resign itu kok sama. Oh, awalnya malah burung murai dulu? Malah burung murai dulu Mas. Jadi 2 tahun awal setelah resign saya hidup dari murai. Keluarga dan anak saya hidup dari murai. Nah, berjalannya waktu saya ada usaha lain. Ada usaha supplier telur. Supplier telur kita sempat jalan sekitar 4 tahun, 5 tahun sebelum pandemi. Nah, pada saat bisnis telur itu kita masuk ke catering Mas. Jadi kita supply catering di Semarang. Mungkin ada 10 catering mungkin di Semarang yang kita supply telur ayamnya. Nah, berjalan waktu bagus. Kita per hari itu 1 ton, 1,5 ton. Ketemu pada saat kemarin pandemi. Catering kan tidak boleh buka Mas ya. Nggak ada nikah, nggak ada event, nggak ada kan? apa ya. Iya. Social distancing itu kan dilarang untuk bikin event, bikin keramaian kan. Otomatis telur yang selama ini kita ambil tidak bisa kita supply ke catering. Mati total pada saat itu. Sempat kita vakum setahun itu, kita vakum di tengah-tengah pandemi itu, lalu berpikir bisnis apa lagi ya yang kira-kira bisa kita jalankan dalam kondisi seperti ini pada saat itu, kondisi pandemi. Nah, selama ini saya dari kecil mungkin Mas ya, saya memang hobi di hewan-hewan, pelihara burung, burung, ada iguana, terus pelihara ikan gitu kan. Nah, pada saat yang lalu masih aktif di Danamon, saya senang melihara koi Mas. Koi, cari bibit yang bagus, saya pelihara di kolam sendiri, 1 kolam ini aja. Oh, dulu waktu masih kerja udah ada kolamnya ini? Sudah ada kolam ini. Cuman kan saya sering tugas luar kota, jadi saya tinggal sama ibu di sini dulu. Nah, saya pelihara kecil, begitu besar, iseng-iseng saya posting Mas, saya tawarkan ke grup-grup di Facebook itu waktu saya. Siapa tahu ada yang mau gitu kan. Ternyata kok nyantol. Bisa harga berapa Mas gitu. Saya kasih harga sekian, mau. Saya posting yang ikan lainnya, saya video posting kok mau. Padahal itu iseng-iseng aja. Nah, dari pengalaman itu pada saat pandemi saya berpikir saya jual iseng aja laku,
apalagi kita seriusin kan begitu Mas. Nah kita coba saya ambil satu pet ini pinjam dari teman. Nah, terus kita datangkan ikan dari Blitar waktu itu, datangkan 100-200 ekor, kita karantina dulu, setelah sehat baru kita kita taruh di kolam jualan. Setelah itu kita posting. Nah pada situ ramai sekali Mas. Jadi perkembangan 3 bulan awal itu sangat pesat sekali ya pada saat itu. Orang banyak mengenal Cendrawasih, penjualan juga bagus, perputaran barangnya juga cepat gitu Mas. Kita ambil 200 ekor paling kisaran seminggu lebih sedikit sudah habis. Kita harus siapkan lagi. Jadi pada saat itu kita pulaan 200 ekor, kita sudah simpan di belakang itu 200 ekor juga sebagai stok untuk selanjutnya. Koi ini kan di Cendrawasih tidak bisa kita jual langsung dari Blitar, itu kita harus karantina dulu, paling tidak butuh waktu seminggu baru. Emang Mas Haji emang dari awal sudah tahu cara merawat koinya, apa memang perlu belajar dulu dan lain sebagainya, bagaimana Mas? Dari yang mengenalkan. Pengalaman sendiri. Iya. Pengalaman sendiri. Iya, jadi dulu waktu pertama jadi penghobi ya, pemula ya. Iya mati-mati itu Mas. Kita beli mati lagi, kenapa ya gitu. Nah belajar, oh ternyata filtrasinya harus begini, oke. Filtrasi kita benerin, nah mulai hidup. Terus kita beli lagi, ikan udah sehat nih di kolam. Kita beli lagi di pasar gitu kan, kita masukkan ke kolam, tiba-tiba kok mati lagi, kenapa seperti ini? Ternyata koi itu harus dikarantina sebelum digabungkan. Nah itu belajar lagi kita dari pengalaman. Awalnya ini ikan udah sehat nih, katakanlah ada 25 ekor gitu ya di kolam ini. Ada 1 ekor kita senang di pasar tuh, kok lucu gitu kan, kita ambil, kita beli, langsung masukkan ke kolam. Wah nggak lama kemudian di kolam ini mati satu persatu. Jadi yang lainnya pun ikut mati akhirnya? Malah ikan yang lama yang mati ya? Mati. Ikan barunya malah nggak mati. Makanya saya heran loh, kenapa kok seperti ini? Logikanya ikan baru yang mati, ikan yang lama kan yang sehat, karena dia memang tempatnya kan di sini. Tapi kenyataannya enggak. Nah, kenapa? Kita tanya sama penghobi, ternyata harus seperti itu kalau di koi. Memang di koi itu kita harus belajar sabar, Pak. Tidak bisa kita buru emosi. Telaten ya mesti ya. Nah. Kalau menurut saya begitu. Penghobi koi itu pasti punya jiwa yang lebih sabar. Jiwa sabarnya tinggi ya. Sabarnya tinggi. Karena nyampur ikan nggak bisa tiba-tiba ya kan. Kita beli ikan pun harus nahan lah ya. Nggak bisa kita sekali beli ke seller A, B, C, D langsung kita gabungkan. Nah itu pasti bermasalah. Nah kalau kita mau beli ikan biasanya penghobi koi yang sudah pengalaman itu beli dari satu seller, dia karantina terus dimasukkan ke kolam. Kalau dia mau belikan seller lain lagi ditaruh di karantina berbeda, baru nanti digabungkan setelah sudah stabil. Ada sertifikatnya. Kalau ikan koi itu bisa diternak di area persawahan dan lain sebagainya. Itu memang benar ya Mas? Iya, malah lebih cepat. Dari pengalaman saya dulu, saya hobi koi dari awal mungkin habis ratusan juta mungkin. Karena kita beli mati ya.
lipstick covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Sentra Koi ada yang impor juga? Apa yang Ada. lokal semua? Ada, Mas. Oke. Itu sertifikatnya. Oh, masih dibuktikan banyak. proofnya lewat sertifikat ya? Ya, kalau ikan impor ada sertifikatnya. Jadi dari farm mana, jenisnya apa, size berapa pada saat itu, pada saat ikan itu dijual. Oke. Nah, untuk yang saya kan banyak lihat informasi dari katanya kalau ikan koi itu bisa diternak di area persawahan dan Iya. lain sebagainya. Itu emang bener ya Mas ya? Iya, malah lebih cepat growth-nya besar ya Mas. Nah, karena lebih luas kan, apa lahannya pertama, kedua bakteri pengurainya lebih banyak di Sawah, di ya? sawah itu kan, di lantai-lantai sawah itu. Ketiga, pakan alaminya kan banyak Pak. Entah itu rumput-rumputan, entah itu ada masuk ikan kecil, entah itu ada masuk apa udang air tawar kan. Nah, itu pakan alaminya banyak. Makanya lebih besar. Dan air pun bergantinya juga apa simultan kan. Terus Sirkulasinya ya? ya, air Dia jalan masuk secara alami. alami. Kalau ini kan kita kolam-kolam kita kan buatan. Air tetap ini kita olah pakai filter itu, tapi tetap ada jenuh. Oke. Jenuh airnya. Nah, makanya penghobi koi kadang-kadang memasukkan mineral-mineral yang dibutuhkan sama koi. Supaya suasananya hampir mirip dengan di alam ya Mas? Iya, kita masukkan mineral yang dibutuhkan untuk perkembangan dia. Biasanya pH standar ya 6 sampai 7. Terus yang diperhatikan lagi biasanya TDS ya, Pak. TDS itu apa? Kepadatan molekul Air ya? dalam air ya. Bagi tipsnya Mas, kalau mau pemula yang mau memelihara koi di awal-awal itu harus mempersiapkan kolam, jenis kolam itu seperti apa, terus natanya itu airnya gimana dan lain sebagainya. Ada nggak Mas sedikit dari Mas Haji ini Mas? Kalau Jadi saya tanya nih. kalau saya boleh kasih masukan gitu, Mas, Iya. sharing gitu. Iya. Dari pengalaman saya dulu, saya hobi koi dari awal mungkin habis ratusan juta mungkin. Karena kita beli mati ya. Nah, Kok nggak kapok sih Mas? karena hobi. Kalau orang hobi itu udah nggak bisa ditanya lagi. Oke. Pasti apa aja diikutin Iya, gitu. iya. Nah, kepada customer saya di Sentra Koi ini banyak juga yang pengemudi pemula kan, bicaranya. Itu kita kasih masukan. Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah tempatnya, kolamnya. Nah, kolamnya itu bisa bentuk apa aja sebenarnya, Pak. Bisa beton, bisa terpal, bisa bentuk fiber. Tapi yang tidak bisa ditawar adalah filtrasinya. Yang tidak bisa ditawar itu filtrasinya harus memenuhi syarat. Terus medianya juga harus sesuai dengan kebutuhan koi ini, terutama di filter biologinya. Berbeda dengan ikan lain, waktu itu saya pernah main arwana, filter biologi nggak begitu penting. Tapi kalau di koi filter biologi penting karena koi ini butuh bakteri untuk mengurai amonia, nitrit dan nitratnya. Kotorannya lah istilah gampangnya ya. Kalau kotoran itu benda padat ya Mas. Iya. Benda padatnya ya. Tapi dalam benda padatnya ini ada kandungan amonianya. Nitrit, nitrat, seperti halnya knalpot. Oke. Asap knalpot kelihatan asapnya, tapi dalam asap itu ada kandungan CO2-nya kan gitu kan. Iya. Nah, itu yang berbahaya. Iya. Nah, jadi
kalau penghobi pemula yang paling penting adalah filternya, media filternya. Jadi kalau bisa kolam filter itu minimal 30% dari tonase air kolamnya. Oh, itu yang paling penting ya Mas? Paling pentingnya di situ. Nah, terus pompa kedua. Pompa minimal kalau bisa 2 kali putaran. Misalnya air 1 ton, pompanya itu kapasitas minimal 2000 liter per jam. 2000 Minimal, kalau bisa sih 3000 liter per jam, akan lebih baik. Artinya dalam 1 jam air ini tersirkulasi ke filter 3 kali. Nah, gitu. Jadi otomatis kan air ini akan muter terus ya Mas? Selalu terfiltrasi Iya. dalam 1 jam 3 kali gitu. Itu yang paling penting ya Mas? Paling penting itu. Selain ikannya ntar dulu lah, setelah filtrasinya udah jadi, ikan masuk pasti aman ya Mas? Kalau filtrasinya sudah bagus, insya Allah ikan aman. Yang pasti harus karantina dulu Mas ya. Jangan lupa pokoknya siapkan kolam karantina ya berarti. Karantina atau beli di seller yang dipastikan sudah dikarantina. Nah, contoh kayak di sini ikan-ikan yang di kolam penjualan kita sudah lolos karantina. Ikan yang masih di karantina itu belum kita jual Mas. Karena ikan itu pasti akan masih bisa menularkan virusnya. Oh, jadi dari daerah asalnya tuh kayak bawa virus gitu, harus dinetralkan dulu ya Mas ya? Iya, seperti halnya kita Mas manusia. Kita kan dalam tubuh kita punya virus flu pasti. Iya. Nah, cuman saat ini mungkin dia Belum tidak aktif. keluar. Nah. Tapi pada saat kita lemah atau stres atau lelah, virus ini muncul. Oke. Akhirnya menularkan teman yang lain. Oke. Nah, Malah bahaya ya Mas ya kalau satu ikan baru merusak Iya, kolam ya. Iya. Nah. Kita udah sayang-sayang sama ikan yang satu ini, eman-eman belinya jauh, mungkin coraknya bagus. Nah, karena kita kurang sabar dalam karantina, akhirnya yang lain mati. Sebelum masuk ke jenis ikan nih Mas, ini Iya. kan koi itu ada penyakitnya nggak Mas? Macam-macam Mas Nah, penyakitnya. yang paling sering nih biasanya yang dihadapi sama penghobi yang paling sering dan paling mudah dan terus yang paling sulit nih Mas, apa aja Mas? Kalau pengalaman saya yang paling sering itu jamur, Mas. Jamur Ya, jamur badan ya. Jamur di badan itu paling sering, atau aeromonas. Aeromonas itu sisinya buka seperti sisi nanas itu. Iya. Itu paling sering. Yang kalau paling berat menurut pengalaman saya Mas ya, itu jamur insang. Jadi jamur di insang itu penyebabnya satu, filtrasinya tidak mumpuni, kurang ya, atau filtrasinya kotor. Nah, biasanya itu aja. Untuk ciri-cirinya tadi penyakit tadi Mas? Biasanya kalau ikan koi sakit itu pasti dia menyendiri Mas. Oh, nggak gerombol ya? Nggak gerombol, Oh, menyendiri iya. di pojokan, di bawah atau di tengah, dia pasti menyendiri. Itu udah tanda-tanda ikan sakit. Lah pada saat ikan menyendiri itu akan lebih baik Ambil, diangkat, ya. ditaruh di tempat karantina tersendiri, entah itu akuarium atau kontainer box. Yang di sentra koi sendiri. Iya. Kira-kira saking banyaknya ikannya Mas Haji ini Iya. ada berapa Mas? Mesti apal nggak? Yang apal aja deh. Kalau jenis banyak ya Mas ya. Heeh. Tapi ini stok kita sekarang ada sanke, kohaku, standar ya, soa, Soa yang paling saya sering denger sih soa. ada kumon ryu, ada beni kumon ryu, ada goromo, sirobeko, banyak Mas. Nah, siru Susui, Nah, susui banyak Mas. dan yang paling menjadi favorit Primadona ya. ya primadona yang sering orang beli apa Mas? Kalau di sini kan rata-rata itu konsumen kita itu penghobi rumahan Mas ya. Iya, Pemula maupun penghobi rumahan. Jadi rata-rata yang disenangi jenis gosanke. Gosanke itu kohaku, sanke, soa. Rata-rata itu. 1-2 yang polosan. Gitu. Oh, yang polos. Polos. Karena kan favoritnya kayaknya yang bercorak ya Mas ya, yang Iya. paling dicari ya. Ya, Sama yang penghobi rumahan ya. Iya. Lah untuk kelas lomba sendiri Mas? kalau lomba macam-macam Mas. Ada kelas-kelasnya kan macam-macam. Ada kelas A, B, C, D, itu macam-macam. Tapi yang
istilahnya Kan ada bergengsi. kompetisinya ada toh, koi ada. Ada. Dan rame, hampir setiap minggu sekarang ada kompetisi. Apa Mas yang paling untuk kompetisi Mas? Kalau yang bergengsi itu ya jenis Kohaku Mas. Oh aku ya. Tetap Itu import Kohaku. apa lokal? Rata-rata yang champion Mas ya, rata-rata itu impor. Rata-rata impor. Mas Aci membeli apa bibit juga nggak? Breeding juga nggak? Sini. Kita breeding juga Pak, cuman enggak selalu. Kalau pas kita ada pulaan ikan besar betina bagus itu kita breeding. Untuk size yang paling laku paling besar apa yang middle apa yang? Kalau di sini middle malah Mas. Oke. Jadi Apa ukuran-ukuran semakin besar semakin mahal Mas? Oh dia. Oh Iya. malah favorit ya? Favorit. Eh. Karena kalau udah besar kan perawatannya pasti sudah lama ya kan, pakannya sudah banyak gitu kan. Logikanya kan begitu Iya. kan. Tapi yang rame di sini malah ukuran-ukuran yang 25 30 cm itu. Itu yang rame. Untuk dari harga Mas, kalau dari sentra koi Mas berapa? Macam. Kalau stok saat ini kita Range-nya dari bawah sampai yang paling mahal lah. kita jual pernah dari angka 20.000 Iya. sampai paling mahal berapa ya? 15 juta pernah 15 juta. per ekor. Tahan. Nah itu kalau koi kan apa ada kelas-kelasnya gitu Mas. Iya. Ada kelas-kelasnya. Apalagi kan kontes itu kan dia sudah berapa kali menang itu kan harganya pasti Biasanya beda. kalau bicara usia koi dari kecil sampai besar itu rata jenjang umurnya bisa sampai lama. Lama. Saya ada konsumen itu ikan koinya usia 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Itu masih ada. Ah. Gitu. Kita enggak tahu ya. Berarti nggak bisa diprediksi ya Mas ya usia ikan apa? Kalau sistem filtrasinya bagus, kolamnya bagus pasti Panjang umur ya Mas. panjang. Ya? Nah, saya nggak tahu itu usia yang paling tua koi berapa, tapi saya dengar puluhan tahun Mas. Puluhan tahun. Saya Aji, kami dari Sentra Koi Semarang, beralamat di Jalan Jangli, Jatingaleh, nomor 45E. Bisa cek ke Instagram kami di Sentra Koi Semarang atau di YouTube kami, Sentra Koi. Nah, kalau mau menghubungi Sentra Koi bisa di nomor saya 081 229 70608. Kalau mau diskusi, monggo. Mau tanya-tanya dulu, monggo. Kita siap melayani. Insya Allah kami jawab secepatnya. Ya. Selain menjual ikan, kami juga bisa membantu membuatkan kolam koi. Jasa kolam ya. Ya, jadi kita pekerjaan Konsultan. kolam koi. Konsultan kolam. maupun apa ya, pemborong. Pemborong, berarti. ya, oke.